Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Novan Bintang Pratomo, Sultan Gema, Yoshinaya Ananta Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kejahatan terorganisir transnasional. Transnational Organized Crime atau TOC atau kejahatan terorganisir transnasional adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang terstruktur dan terkoordinasi dan melibatkan lebih dari satu negara. TOC dapat mencakup berbagai jenis kejahatan seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, korupsi, dan juga pencucian uang, teman-teman. TOC merupakan ancaman yang serius bagi keamanan global dan kemakmuran global, teman-teman. Kejahatan ini dapat merusak stabilitas ekonomi dan politik dan membahayakan masyarakat. TOC juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, baik bagi negara-negara yang terlibat maupun bagi individu dan bisnis. Sejarah kejahatan terorganisir transnasional dapat ditelusuri kembali ke abad 19. Pada saat itu, kelompok-kelompok kejahatan seperti mafia Italia dan juga triad Tiongkok mulai beroperasi secara internasional. Kelompok-kelompok ini terlibat dalam berbagai kejahatan seperti perdagangan narkoba, senjata, dan juga pencucian uang. Pada abad ke-20, TOC semakin berkembang seiring dengan meningkatnya globalisasi. Kemajuan teknologi dan transportasi memudahkan kelompok-kelompok kejahatan untuk beroperasi di berbagai negara. Selain itu, TOC juga memanfaatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi untuk memperluas pengaruhnya. Pada tahun 2000, PBB mengadopsi Konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir transnasional. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam memerangi TOC. Meskipun telah ada upaya internasional untuk memberantas TOC, kejahatan ini masih tetap menjadi ancaman yang sangat serius loh. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari semua pihak untuk memberantas TOC. Kejahatan transnasional narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang paling berbahaya, teman-teman. Kejahatan ini melibatkan jaringan internasional yang terstruktur dan terkoordinasi untuk memproduksi, memasok, dan mendistribusikan narkoba secara ilegal. Ada beberapa bentuk kejahatan transnasional narkoba, seperti produksinya, lalu juga ada perdagangan narkoba, dan juga ada konsumsi narkoba, teman-teman. Dampaknya itu sangat banyak. Yang pertama ada kerugian finansial, kerusakan sosial, dan juga ancaman terhadap keamanan. Untuk memberantas kejahatan transnasional narkoba, diperlukan kerjasama internasional yang kuat, teman-teman. Negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat hukum dan penegakan hukum, serta meningkatkan kerjasama intelijen. Lalu juga ada upaya-upaya nih yang bisa kita lakukan dalam pemberantasan kejahatan transnasional narkoba, seperti meningkatkan kerjasama internasional dengan penegak hukum negara-negara lain, lalu juga ada memperkuat hukum dan peraturan, terus juga ada meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya narkoba, dan juga ada meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, teman-teman. Kejahatan transnasional narkoba merupakan kejahatan yang serius dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak untuk memberantas kejahatan ini. Lalu sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Bahwa kejahatan transnasional biasanya adalah kejahatan dilakukan oleh satu orang atau suatu kelompok yang melintasi batas negara dan melibatkan lebih dari satu negara. Sedangkan pada kejahatan internasional lebih mengancam pada perdamaian dan keamanan internasional, juga berdampak luas dan memiliki penipuan universal. Seperti contohnya, misalkan kalau kejahatan transnasional adalah perdagangan manusia, yaitu perbuatan memperdagangkan orang untuk tujuan eksploitasi seperti kerja paksa, permanen, pelacuran, dan penculikan. Sedangkan pada kejahatan internasional, contohnya adalah seperti genosida, yaitu perbuatan dengan sengaja menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, suku, atau agama. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan organisasi yang termasuk dalam kejahatan transnasional. Yang pertama ada Golden Peacock yang termasuk dalam kejahatan transnasional karena memenuhi unsur-unsur kejahatan transnasional, yaitu melakukan perbuatan di dua negara atau lebih. Golden Peacock
adalah suatu organisasi penyebar narkoba yang beroperasi di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada Segitiga Emas. Segitiga Emas juga merupakan organisasi yang bergerak di bidang narkotika yang meliputi wilayah Thailand, Laos, dan Myanmar. Negara ketiga ini terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan satu sama lain. Lalu juga organisasi ini merugikan kepentingan dua atau lebih negara. Segitiga Emas menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan, dan sosial bagi negara-negara yang terlibat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahatan transnasional. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi. Korupsi adalah ketika pejabat publik menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi. Ini dapat membahayakan ekonomi negara dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contoh kasusnya adalah pemberian suap proyek bensin Trail Lead atau TEL yang terkait dengan PT Pertamina pada tahun 2004 sampai 2005 atau yang lazim disebut dengan korupsi Innospec. Yang kedua adalah tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang berarti menyamarkan asal-usul yang diperoleh dari kejahatan. Ya, uang yang diperoleh dari kejahatan yang telah dicuci akan sulit dilacak dan digunakan untuk kejahatan lainnya. Yang selanjutnya adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika atau narkotik drugs atau psychotropic substance. Pengiriman dan penjualan narkoba dari suatu negara ke negara lain adalah inti dari perdagangan narkoba. Salah satu jenis kejahatan transnasional yang paling berbahaya. Narkoba adalah zat yang dilarang dan dapat merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya. Selanjutnya adalah tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah kejahatan yang melibatkan penculikan, perdagangan, atau eksploitasi orang secara ilegal. Korban perdagangan orang biasanya adalah orang-orang yang rentan seperti anak-anak, perempuan, dan orang miskin. Kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, dan finansial bagi korban. Selanjutnya adalah tindak pidana telematika atau cybercrime. Cybercrime adalah tindak pidana yang melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer atau jaringan telekomunikasi. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban, baik materi maupun non-materi. Selanjutnya adalah tindak pidana penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia adalah melibatkan perpindahan orang-orang secara ilegal, baik secara individual maupun kelompok, melintasi batas negara. Penyelundupan orang biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir yang memanfaatkan situasi rentan dari korban, seperti kemiskinan, penindasan, atau konflik. Selanjutnya adalah tindak pidana terorisme atau terorisme. Terorisme adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu yang menimbulkan rasa takut dan teror di masyarakat. Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti bom, pembajakan, penembakan. Kejahatan ini dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Selanjutnya adalah pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan adalah kegiatan yang merusak lingkungan secara ilegal. Kejahatan ini dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengancam kehidupan makhluk laut. Selanjutnya adalah peraturan yang mengatur isu transnational organized crime. Yang pertama adalah United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC. UNTOC adalah perjanjian internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000. UNTOC bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum TOC. UNTOC adalah mencakup berbagai bentuk TOC seperti perdagangan narkoba, perdagangan orang, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan penyelundupan. Yang kedua adalah International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism atau ICSFT. ICSFT adalah perjanjian internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999. ICSFT bertujuan untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme. ICSFT mencakup berbagai bentuk pendanaan terorisme seperti penyediaan dana, fasilitas, dan jasa untuk kegiatan terorisme. Yang ketiga adalah United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. UNCAC adalah perjanjian internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003. UNCAC bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum korupsi. Yang selanjutnya adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. UN Convention Against Traffic Narcotic Drugs ini perjanjian internasional yang disahkan PBB pada tahun 1988 dan juga bertujuan untuk mencegah, memberantas, menghukum perdagangan narkotika. Yang terakhir adalah United Nations Convention
on Transnational Organized Crime on Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially women and children. Palermo Protocol adalah Palermo Protokol adalah protokol yang merupakan bagian dari UNTOC. Palermo Protokol bertujuan untuk mencegah, memberantas, hukum perdagangan orang, terutama wanita dan anak-anak. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang instrumen hukum di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan dan instrumen hukum yang mengatur TOC, antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan dan instrumen hukum tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memberantas TOC. Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani dan meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang mengatur TOC seperti UNTOC, IESFT, UNCAC, dan UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.